Bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya Bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. Oke, baik, kembali lagi dalam podcast Bisikan Lulu ya, karena hostnya Lulu ya namanya. Jadi podcast ini tuh emang kita suka mengundang narasumber yang tentunya kita akan bahas tentang suatu hal ya. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang wisata. Karena kita tahu nih, ini kan udah musim-musimnya liburan nggak sih? Betul. Iya kan? Kalau mbak-mbaknya, aduh, lupa lagi nih. Harusnya sebelum kita berbincang lebih jauh ya, harus kenalin dulu dong. Oke, view listeners. Jadi ini di sini saya nyebutnya view listeners, Mbak. Oh, oke. Soalnya kan ada penonton juga dan nanti ada pendengar juga kan ya. Gitu. Nah, hari ini kita udah ada di luar ya podcastnya. Ini perdana banget nih. Oh iya. Perdana kenapa tahu nggak? Kenapa tuh? Soalnya pertama kali kita podcast di luar, saya podcast di luar. Wow. Biasanya mungkin yang udah biasa nonton gitu ya, yang biasa dengar juga di studio gitu kan. Kali ini kok suasananya beda ya. Kita sekarang ada di luar sana. Biar suasananya baru. Oh, betul sekali. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya, walaupun aku udah kenal ya. Atau mau dikenalin? Oh, terserah nih. Oke. Ada Mbak Dia ya, dan juga ada Mbak Tiwi. Ini panggilnya Mbak, Kak, atau boleh. kalau Dek kayaknya nggak mungkin ya. Mbak aja boleh apa-apa. Atau mungkin kita seumuran kali ya? Kayaknya seumuran deh. Iya kan? Iya Sebenarnya ya. aja ya. Oh, Kak, ngomongnya Kak. Oh, Kak baik. Dia dan juga Kak Tiwi ya. Kak Tiwi. Oke, siap. Gimana kabarnya nih siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa banget nih. Ini juga kita manggilnya Mbak Lulu atau Kak Lulu nih jadinya nih. Dulu aja nggak apa-apa sih. Lulu Biar aja. makin akrab. Oke. Mungkin after podcast ini kita bisa ngopi-ngopi, ngobrol atau Oh, harus. Iya kan, harus ya. Di sini ya. Boleh banget. Kalau mau langsung kita Langsung sekarang jalan-jalan aja liburan enggak, gitu. Ah, boleh. Mau kemana? Di sini ya. Ini kan udah musim liburan ya. Udah ada plan rencana gitu belum? Buat liburan kemana atau jalan-jalan kemana gitu? Ada dong pastinya. Kemana? Tapi karena kayaknya kita liburan tetap bekerja ya. Iya, karena hospitality kan pasti kan Oke. kalau akhir tahun tuh peak season ya jadinya. Nah, kita Berarti harus bener-bener nggak benar-benar ada kerja. libur 1 hari 2 hari Ada gitu. 1 hari 2 hari sih paling ya. Oke. Tapi nggak bisa tahun baruan. Oh, kebetulan tahun barunya di hotel Hotel. kita. Oke. Nanti kita kebetulan itu bikin event ya Mbak Lulu. Oh, nanti nggak apa-apa. Jadi tahun baruan di sini langsung nyalain kembang api gitu ya. Bener. Dan karena emang bukan hanya kita aja ya yang liburan. Kalau namanya liburan kan biasanya identik dengan anak-anak sekolah gitu kan. Ya, terus siapa lagi sih yang liburan biasanya? Mungkin karyawan. Karyawan bisa. Really? Biasanya kalau kita udah kerja udah susah banget buat dapet libur. PNS mungkin Mbak. Ya benar. Iya sih. Lebih banyak kan jadinya. Iya, biasanya yang di pemerintahan gitu lah ya, ikut libur juga. Nah, karena kita ini di Pekalongan tempatnya, apakah kakak-kakak cantik ini dari Pekalongan semua asli? Oke, kalau aku sendiri aku dari Pekalongan Mbak. Betul. Pekalongan? Betul. Mana nih? Deket banget dari Hotel Santika, 5 menit aja. Widih, udah kayak lagu. Oh, itu 5 menit langkah lagi ya? Oh, 5 langkah. Beda 5 ya? langkah. Kalau Kak Tiwi dari Kalau mana? aku sendiri sih dari Semarang Kak. Sejam aja dari sini. Oke, terus di Pekalongan udah berapa lama? Di Pekalongan sih baru seminggu ini ya saya. Aduh, ini kita harus Baru banget racunin ya. banget sih. Benar. Di sini tuh ada apa aja? Udah kemana aja coba? Kalau ke sini sih lebih ke kan wisatanya sih kan memang batik ya khasnya. Jadi ke beberapa pasar batik sih. Oh, kata siapa nih kalau di sini? Udah riset kah atau kata orang, kata temen atau? Ya rekomendasi dari teman-teman juga bisa. Oh, berarti udah lihat-lihat batik gitu. Ya betul. Kemana? Ya di dekat-dekat sini aja sih. Stono ya? Stono lah. Iya kan, biasanya Ya, Stono gitu. dekat sini. Museum Batik kita harus juga tuh cobain. Udah pernah belum? Sudah. Oh, sudah. Serius? Sudah. Emang tadi udah? Sudah dong. Belum. Adanya harusnya udah gitu ya. Iya. Tapi di sana ada apa aja emang?
Di sana itu ada koleksi batik tentunya ya. Jadi kita juga di sana itu diajarin cara membatik. Nah, jadi kita dikasih kayak selebaran kain gitu. Nanti kita akan diajarin untuk cara membatik. Dan udah ada beberapa motif yang sudah ada di situ yang bisa kita cobain. Jadi kayak nanti ada orang yang ada edukasi, jadi ada orang yang akan meng-guide kita di situ untuk mbak kita membatik. Oh, tapi kalau misal nih ya kita mau ajar batik gitu kan, ada jam-jam tertentunya nggak? Atau terserah lah selama buka dari pagi sampai sore gitu, kita bisa ajar batik gitu? Kayaknya sih sampai pagi, dari pagi sampai sore sih mbak, soalnya itu open selama kita di sana. Kayaknya berkunjung, terus nanti akan ada kayak guide gitu kan, nanti kita akan diarahkan ke tempat itu. Oh, kayaknya Jadi menarik ya, wisata seru ya. Menarik ya, mbak lo harus coba. Iya, kapan mbak terakhir ke sana? Bulan lalu kayaknya, Oh, baru kemarin ya? baru kemarin. Kesambet apa nih? Tiba-tiba ada wisata. Oh enggak, kebetulan Lagi nganterin pengen. tamu ya. Oh, sekalian gitu ya. Sambil ngonten di sana. Kalau Kak Tiwi diajakin siapa? Aku kebetulan kemarin dari sini kan langsung cari-cari kos dulu nih, terus habis itu Oke. pengen lihat wisatanya sekitar Pekalongan. Nah, ini ke museum batik itu sih Oke. sama keluarga. Emang di sini terkenalnya batik gitu ya. Betul. Dan ternyata nih, nggak tahu sih antara ternyata atau tidak ya. Sebenarnya kalau ngomongin tentang liburan dan segala macam, kalau kita ngomongin Indonesia juga kan yang luas, daerahnya banyak, kayaknya banyak banget destinasi wisata yang lainnya yang bisa kita jadikan tujuan untuk kita liburan. Tapi kalau Pekalongan sendiri ini gimana nih menurut kakak-kakak berdua? Apakah tetap masih menjadi tujuan turis ya? Seperti tema kita hari ini, is Pekalongan still tourist destination atau gimana? Oke, mungkin dari aku dulu ya mbak. Kalau menurutku sih kayaknya masih mbak, karena sampai saat ini pun apalagi kami ya para hotelier ini, kami kan pasti tahu nih ada tamu-tamu dari luar yang kebetulan mungkin ke Pekalongan gitu, dan kita juga menanyakan kira-kira tujuan mereka datang ke Pekalongan itu ngapain aja sih. Ternyata mereka itu banyak untuk belajar edukasi tentang batik, karena mungkin kita adalah kota batik dunia ya, yang sekarang juga sudah dinobatkan sebagai kota kreatif dunia. Kemudian mereka itu juga penasaran nih, jadi mereka ingin datang langsung ke para UMKM batik ini balik lagi ke batik jadinya ya. Ya emang sih ya. Mereka ingin belajar langsung dan Oke. bertemu para UMKM ini ternyata gitu, dan mereka juga cukup antusias ya terhadap budaya yang dimiliki oleh Pekalongan. Jadi kayak apa ya, cukup antusias ya ternyata warga mancanegara untuk hadir ke sini. Mungkin tidak hanya mancanegara sendiri ya, luar kota mungkin atau luar provinsi itu sudah banyak yang kita tuh penasaran loh gimana sih cara untuk batik itu seperti apa prosesnya, gitu. Apalagi di Pekalongan ini ya. Tapi sebenarnya ya kebanyakan itu dari luar kota atau luar negeri? Kebanyakan lebih ke luar kota sih ya. Kalau luar negeri ada, tapi mungkin tidak, lebih banyakan orang nasionalis sendiri mungkin ya. Kebanyakan emang dari kota mana mbak? Kalau di yang ke Santika sendiri ini kebanyakan dari Jakarta kebetulan. Kebanyakan dari Jakarta. Iya. Mungkin penasaran batik ya. Dan batik khas Pekalongan itu gimana sih? Soalnya memang kadang nih ya kita liburan kemana mau beli batik gitulah ya. Made in-nya Pekalongan. Ketemunya Bener. Pekalongan lagi. Padahal kita orang Pekalongan ya. Dan kalau kita lihat nih, selain batik itu ada sektor apa lagi nih kalau di pariwisata Pekalongan? Mungkin saya izin menjawab ya, karena mungkin Putih belum tahu nih. Ya nggak usah diizin, nggak apa-apa. Oh iya, oke. Kita nggak di kelas. Kalau di Pekalongan ini kita di selain tadi ya perbatikan duniawi, itu juga ada yang namanya Pasir Kencana. Ya, Iya, benar. Mbak Lolo sering ke sana? Pernah. Nggak sering juga. Jadi mungkin lihat sunset di Pasir Kencana itu juga cukup lumayan menarik. Menarik sih, nggak Ramai ya. lumayan ya. Menarik. Kemudian sekarang juga ramai banget ternyata. Jadi sekarang juga sudah dibangun sedemikian rupa. Benar ya, lebih udah bagus. di renov ya. Betul. Akhir-akhir ini juga kan viral gitu kan. Jadi iya, jadi ramai kembali. Cuman kalau semisal udah di tahap viral gitu, ya banyak. Apa nih? Ya, kayak males banget gitu loh kesana mau oke. hari weekend atau weekdays gitu tuh sama-sama aja gitu. Jadi mau hilang
mau healing malah jadi hilang gitu. Mau hilang jadi healing. Enggak ya, kebalik ya. Kebalik. Gimana sih? Mau hilang. Mau Mau healing hilang. jadi hilang gitu. Tapi terakhir kali ke Pasir Kencan kapan? Aduh, udah lama banget. Kapan ya? Mungkin 3 Bulan lalu? bulan yang Oh, lalu. oke. 3 bulan yang lalu mungkin. Kalau belum ya? Belum. Kalau itu belum. Harus banget, harus. Kayak Kak Tiwi bingung. Berarti nanti kita bisa join ke sana. Oh iya, kita janjian aja. Kayaknya kali satu ya. lagi tuh ada ya. Namanya apa sih? Apa nih? Yang di shoot dari apa ya? Namanya? Lupa inget. Apa nih tempatnya? Satunya Tempatnya? Pasir Kencana. Satunya Pasir Kencana pantai juga. Pantai apa? Selamaran. Ya. Selamaran. Yang juga belum lama kan? Belum lama. Rame lagi gitu loh. Biasanya kan liatnya itu dari atas soalnya kok kayak keren gitu Oh, kan. oke. Udah pernah belum? Kalau kesana sejujurnya belum ya. Belum pernah. Tapi kadang itu pernah nggak sih mbak lu kayak ngerasain misal kayak di Instagram itu bagus banget ya. Bener. Ternyata pas kesana, gini doang ya ternyata gitu. Jadi kayak Ketipu sama sosial media di situ. Ya, begitulah. bener-bener. Tapi itu dia dampak dari sosial media itu ternyata sungguh besar ya. Iya, atau mungkin ya, kan sosial media mereka itu udah nemuin duluan gitu kan. Jadi mungkin belum ada peminatnya nih waktu itu, ya kan. Terus gara-gara diviralin ya udah peminatnya banyak. Ketika kita penasaran kesana udah rame banget. Ya aduh kok jadinya zonk ya, udah banyak sampah. Biasanya kan gitu ya. Iya, betul. Udah banyak sampah gitu. Tapi kalau semisal kita tuh emang orang yang penasaran, suka traveling gitu. Kak dia sama Kak Tiki suka traveling gitu nggak sih? Suka banget. Oh suka. Suka banget. Suka banget. Sukanya kemana dulu? Ke alam atau ke Kita lebih ke kuliner. Oh, Benar. kuliner. Wisata kuliner. Benar. Kalau lebih ke kuliner, Kak Tiwi kan baru di Pekalongan nih. Udah kulineran apa aja? Aduh, kalau kuliner aku baru beberapa aja sih. Kayak kemarin yang di aku lupa ya namanya ya. Apa Di tuh? dekat Habib itu, sekitaran Habib itu kan ada tuh. Ada ya, emang? Yang sop iga atau apa itu. Mungkin ini ya khas Pekalongan. Nasi otot bukan? Ya itu. Nasi Oh, nasi otot, otot. sego Iya otot sih. kalau kita bilangnya. Oh iya. Gitu. Baru tahu ya kalau semisal ada gitu. Oke. Oke, kulineran ya. Tapi sejauh ini di Pekalongan semuanya aman kan? Maksudnya lidahnya cocok aja gitu sama makanan-makanan. Ya so far cocok sih. Emang kita kan masih satu provinsi, paling 1-2 jam doang ya. Jadinya pasti masih itu nggak sih yang mirip-mirip Sama-sama gitu. ya mirip-mirip ya. Tapi ada yang beda gitu nggak ada atau culture shock gitu? Selama ini sih kalau karena kita kan sehariannya kerja ya, jadi culture shocknya sih lebih ke trafficnya aja sih, karena kan memang Lebih harusnya kan memang Pantura ya kita ya, jadi lebih ke traffic aja sih. Kalau yang lain enggak sih. Tapi kalau di sini kan nggak macet ya? Lumayan. Emang iya macet? Lumayan karena kan Di depan jam-jam tertentu mungkin. Iya kan. benar-benar. Oh, Apalagi oke. jam 4 sore ya, jam pulang kerja mungkin jam 5, jam 4 itu. Iya benar. Tapi kayaknya ini tuh biasanya berangkat dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, kalau kami itu jam 8 sampai jam 5. Iya. Di office hournya sih. Betul, five. hournya ya. Oke, jam 8 sampai jam 5. Oke. Dan balik lagi nih, kita tadi masih ngomongin tentang Pekalongan, terus kota batik ya, dan selain kota batik juga ternyata masih banyak alam-alamnya juga ya. Tapi kalau kota ini kayaknya kurang ya? Kurang ya? Lebih ke alam sih. Betul. Iya kan, lebih ke alam. Nah, kalau dilihat lagi lebih jauh gitu ya, apalagi buat Kak Dia yang emang asli Pekalongan, itu gimana perkembangan sektor pariwisata di Pekalongan sendiri emangnya? Oke. Kalau mungkin melihat ke sini ya, semakin kadang mungkin baru pernah nggak sih dengar orang Apa? ini sebutannya tuh FOMO. Iya bener. Gen Z pasti tahu. Gen Gen Z Gen Z bukan? ya? Saya Gen Z kebetulan. Kak Tiwi Saya Gen B. beta Gen Z aja lah nggak punya ya. Oke, mungkin semakin kesini ternyata kita tuh butuh loh orang-orang FOMO yang bisa untuk meramaikan sesuatu gitu misalnya. Kayak misalnya ada sesuatu yang happening gitu ya. Ya. Misal ada tempat pariwisata yang dulunya sepi, terus tiba-tiba viral, tiba-tiba boom lagi gitu ya. Dan itu ternyata kita butuh orang-orang seperti itu untuk meramaikan lagi pariwisata kita gitu Iya. kan. Emang bener-bener
kayak gimana ya, ibaratnya kita tuh butuh orang-orang yang konsumtif juga gitu kan. Betul. Kalau semisal orang-orangnya pada mandiri, bisa ngerjain apa-apa, bisa bikin apa-apa sendiri, nanti yang beli siapa? Benar. Gitu kan. Kita kan sempat terdampak COVID. Sebenarnya kalau ngomongin COVID mah udah kayak lama banget gitu ya, tapi nggak apa-apa deh, kita singgung dikit aja gitu. Nah, sempet pasti kan semua sektor pasti pernah lumpuh lah ya gitu ya. Yes. Nah, gimana sih upaya ada peralihan lagi dari after COVID sampai tahun ini, terutama di Pekalongan? Oke. Mungkin kita lihat dari sisi perhotelan dulu ya, karena kita kebetulan berkecimpung di situ gitu. Kalau dari kami sendiri, mungkin after COVID itu waktu itu mungkin semua orang pasti survive ya. Dalam artian mungkin tadi seperti yang Mbak Lulu bilang, hampir lumpuh semuanya dalam segala hal gitu kan. Sama di Hotel Santika Pekalongan pun mengalami itu, tapi tidak lama. Jadi kita terus-menerus survive, kita terus-menerus membuat gebrakan baru dan inovasi baru gitu ya, untuk gimana sih caranya kita tetap bisa nih menarik para tamu untuk datang ke Pekalongan gitu ya, misalnya dengan cara yaitu kita bikin program-program waktu itu khusus di COVID gitu ya. Contohnya apa? Ya misal kita kayak bikin promo room yang benar-benar dikhususkan untuk di momen itu gitu. Itu sih, Mbak. Ya, dan kebetulan kan memang pada saat ini informasi yang saya dapat sih, kebetulan Santika sendiri kan punya beberapa program itu. Nah, khususnya untuk tamu-tamu yang sudah stay di sini, inovasi sini, maupun yang stranded, jadi tamu-tamu ekspatriat yang belum bisa kembali ke negaranya tuh. Nah, kita take care di sini dan stranded di sini. Nah, kebetulan kita juga punya program-program kegiatan yang supaya tamu tuh tidak bosen gitu pada saat COVID. Jadi itu sih upaya-upaya kita untuk untuk tamu-tamu pada saat COVID. Tapi dulu itu sempat turun berapa persen? Persennya Aduh, kalau Sedikit pastinya kita tidak bisa ini secara detail ya. Tapi sekarang udah pulih. Sudah alhamdulillah. Udah 100% gitu. Amin. Kalau amin berarti belum kali ya. Semoga ya, semoga terus 100%. Iya. Amin. Ya kan semuanya itu proses lah ya. Betul. Jadi tahun berapa ya? 2019 ya. Iya, betul. Nah, kita masih ngobrolin tentang wisata, dan emang soalnya aku tuh seneng banget sama yang namanya wisata liburan. Itu kan bisa ngedistract kita ya dari segala macam huru-hara perduniawian. Terus apalagi ya bahasanya ya? Apa? Nggak tahu, bingung. Burnout ya, Mas. Kita Iya udah capek. bener. Lagi nih kadang gitu ya. Kalau dari pemerintah Kota Pekalongan sendiri itu ada upayanya nggak sih? Atau ya udah biasa-biasa aja, udah diterusin? Pasti ada ya, mungkin ya. Jadi mungkin dari semua sektor sudah mengupayakan mungkin di momen-momen COVID itu, pasti setiap daerah atau wilayah mereka punya kebijakan sendiri-sendiri untuk gimana sih program agar mungkin perekonomian di daerahnya pulih, pariwisatanya terutama ya kan. Tapi untuk di Pekalongan sendiri pasti ada sih Mbak, dan itu juga cukup berdampak kepada kami pelaku usaha gitu ya. Dan ada sih. Berarti kerjanya oke dong pemerintahan sekarang kemarin. Harus oke ya. Enggak, tapi yang udah dirasain gitu loh, Udah gimana? dirasain. Oke atau kurang oke? Ada yang masih kurang kah? Atau Oke, kalau sejauh ini Hotel Santika Pekalongan dengan pemerintah kota itu kita berdampingan ya Mbak Lula ya. Jadi cukup mensupport kita mereka. Oh wow. Ya. Gila sih, keren ya. Lumayan lah ya berarti ya. Lumayan. Kalau mau nggak nge-rate buat berapa apa ya? Oke. Baiknya. Berani nggak tapi? Berani Gak nggak? apa lah. Kalau Bu Tiwi mungkin, kalau Kak Tiwi berani nggak? Tapi dia belum ngerasain. Iya boleh silakan. Oke. Mungkin kalau saya Jangan lupa minum dulu Mbak. Iya. Enak loh es. Emang jangan diminum Mbak. Aduh, jadi ngedistract ya. Mohon maaf. Tapi nggak apa-apa, kita harus minum apalagi Iya, betul. di siang hari seperti Ini ini. saya temenin deh. Nah, gitu dong. Ayo Mbak. Sama saya sendirian. Tapi suka nggak sih minum es gini walaupun panas-panas? Panas-panas kebalik. lagi. Iya. Kebalik. Maksudnya dingin-dingin. Ah, Ini udah mulai musim hujan nih soalnya. Tetap suka es, tetap pilihan nomor satu. Esnya juga. Atau Iya. ada pilihan yang lain? Kayaknya es Benar. teh itu udah Udah juaranya Paling aman gitu ya. Betul. Suka manis iya. nggak sih?
Suka dong pasti. Oh, Pasti kirain Gen Z suka sukanya. manis-manis kan? Jelas banget. Ya, manis suka, asin suka, ya. Ini kalau kita jadi ke makanan ya nggak apa-apa deh, kan tadi kulineran ya. Sih ya. Emang kadang zaman sih generasi di atas kita itu kadang ada yang suka iri gitu ya. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Ya, nggak semuanya. Oke, balik lagi kita lanjut. Tadi masih mau ngeret ya? Oh ya. Oh ya. Untuk ngeretnya mungkin kalau dari aku sendiri 6/8 mungkin. 6/8. Kenapa nggak pernya itu sekalian 10 gitu? Karena saya suka angka 8. Why? Why? 8 tuh cantik tau angkanya. Kok bisa? Ya jadi dia ada filosofinya Enggak sih. juga. Aku nggak setuju sih, bentar. Kenapa? 8 tuh angka cantik. Filosofi. Dan ada filosofinya. Tidak ada putus. Filosofinya tuh nggak terputus. Oh, Tidak ada infinity ya? putus. Infinity gitu. Infinity, ya. benar. Tanpa batas. Benar. Saya pilih pi saja lah. Oh, 3,14. Pasti bingung ya jadi ke matematika. Iya. Iya lagi. Dulu jurusannya apa, Mbak? Aku IPS kebetulan. Oh ya udah, oke, kita kembali lagi ke topik. Jadi tesnya. Ini emang agak kemana-mana ya. Iya, Bang, kita balik lagi ke rate-nya ya. Tadi berapa? 6/8. Kalau skalanya 10 dia berarti 8/10 dong. Iya betul. Oke. Ya, semoga abis ini bisa berapa? Bisa 10/10 nggak mungkin lah. Nggak mungkin sih. 11/10. Melampaui batas. 9,5/10 ya. Berarti kalau 8/10 masih ada kekurangannya dong. Pasti. Apa tuh, di sektor apa? Aduh, Pariwisata gimana ya? juga kah? Atau takut untuk membicarakan hal ini? Ini agak tepi jurang ya. Mungkin Seru. pasti apa ya? Tidak ada yang sempurna ya Mbak Lolo ya. Wih. Sempurna hanya milik Allah sebenarnya. Ada tapi lagu loh sempurna. Oh, iya. Nggak mau nyanyi. Black. Iya makanya nggak mau nyanyi. Nggak mau nyanyi makanya. Makanya nggak nyanyi, nggak jadi penyanyi ya. Makanya bisikan. Ya jadi Berbisik-bisik aja. jadi dari tadi kan kita tulisannya aja, tulisannya sih namanya aja bisikan ya. Tapi dari tadi kita disuruh keras. Ah betul. Jadi teriakan dulu ya. Teriakan dulu lagi. Ya jadi bisikan ya. Oke, lanjut. Kekurangannya apa tadi? Tentunya di banyak hal ya biasanya apa ya? Kita melihatnya dari banyak sisi ya, malah bisa tidak hanya dari satu sisi aja ya. Kalau dari aku pribadi, aku menilainya sih lebih ke mungkin ada beberapa hal yang terlewat tidak diperhatikan gitu ya. Mungkin salah satunya adalah masih ada banjir. Bener banget. Bener kan? Bener. Ini nanti mau aku bahas sih. Tapi Oke. lanjut dulu. Oke, di banjir salah satunya itu, dan itu sudah cukup lama nih, mungkin dari pemerintahan yang terdahulu pun Betul. itu masih terus berlanjut permasalahan itu sampai hari ini. Bahkan di daerah-daerah tertentu di Pekalongan ini sendiri pun sampai hari ini, kemarin waktu musim hujan tiba itu bahkan parah banget ya banjir. Iya, waktu mau kemarin sendiri itu kan juga Iya, sempat betul. ada musibah lah ya di Kota Pekalongan sendiri. Kalau dari Kati apa nih? Kalau dari saya sih sendiri lebih ke karena kan kita sales ya, lebih ke penjualan nih. Jadi kalau dari pemerintah sendiri yang beberapa saya amatin, mungkin kita kan sudah punya khas batik yang sudah mendunia nih. Nah jadi mungkin dari pemerintah pesan saya sih lebih ke bikin event yang internasional mungkin kah di sini dengan bernuansa wisata. Nah itu kan dikemas seperti itu dengan kita join sama kementerian mungkin maybe. Nah kayak seperti itu sih, itu yang saya rasakan gitu kan, karena kan dulu di kota sebelumnya itu banyak banget kita kolaborasi sama kementerian maupun dinas setempat itu sekelas nasional. Di kota sebelumnya ya. Betul. Itu boleh nggak sih kalau kita compare, tapi kita harus make sure dulu ya boleh atau enggaknya, makanya kita Nah. akan break dulu lah ya. Oke. Ada minum dulu. Oke, dear listener, kita akan balik setelah jeda komersial berikut. Oke, view listeners, masih dalam program podcast Bisikan Lulu, dan tentunya kita masih berbisik, enggak berbisik-bisik sepertinya ya. Karena tadi kita udah mention juga kalau emang bisikan tapi kita disuruh teriak-teriak gitu ya di siang hari ini. Karena memang sih ini kita tempatnya itu tidak di studio seperti biasanya ya.
Tadi aku udah mention belum ya kalau ini tuh di mana gitu? Tadi belum kayaknya. Dikit-dikit. Lama-lama jadi apa? Jadi kangen. Aduh, emang sukanya gitu sih kalau Gen Z ya. Oh, iya. Dikit-dikit mellow. Ada yang sukanya itu nih ngomongin kalau Gen Z itu emang baperan gitu. Itu tuh ada, pokoknya ada lah ya listeners ya yang ada di balik layar sinian lah pokoknya ada gitu. Masih semangat kan ya? Masih banget. Nah kalau view listeners mengamati nih ya kita ya, apakah ada yang berubah? Apa perbedaannya? Ada. Tebak. Apa ya? Kalau orang kayaknya enggak, masih sama kan Masih orangnya sama. kan, enggak dari cewek berubah ke cowok atau sebaliknya gitu. Berubah. Astagfirullahaladzim, kita disuruh menyebut. Oke, kita masih cewek semua kok ya. Lebih kayak berubah ke arah yang lebih baik. Widih, assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Akhirnya nggak ada di sini, kebetulan kita uti semua Iya, ya, betul. viewers ya. Maksudnya yang in frame. Kalau di belakang layar mah ada ahi-ahi, dua ahi ya. Atau mungkin nggak mau apa namanya promo buat yang masih jomblo sih. Walaupun di sini mungkin masih ada yang jomblo gitu ya. Kalau Mbak Lulu jomblo nggak? Itu Jomblo dari lahir. Oh iya. Beneran. oh tapi nanti ya. Setelah sesi ini gitu ya. Oke, ini pertama nih, aku kasih tahu deh, aku spill yang pertama berubah adalah mejanya lebih maju. Bener. Lebih dekat gitu ya. Iya, Lebih akrab iya, dan gitu. Iya, soalnya kan kita udah ada jeda tadi ya yang beberapa menit. Itu tuh sebagai tarik ulur. Tadi kita udah kan tadi udah tarik tuh. Baik. Waktu jeda berarti kita ulur dulu. Ini kita udah masuk lagi ke sesi berikutnya. Jadi kita tarik lagi sama kayak mejanya gitu. Oke. Enggak Sampai sih, mejanya biar- ketarik gitu ya. Enggak sih sebenarnya biar lebih itu aja, lebih kenceng, bukan lebih kenceng, lebih jelas lah ya audionya gitu sih. Benar. Jadinya kita nggak perlu terlalu teriak-teriak banget, iya kan? Sakit nggak sih tenggorokannya kalau teriak-teriak terus? Benar. Lumayan ya. Kayaknya mending buat nyinden ya. Kalau punya suara bagus. Terus ya bagus. Ya, baik. ya, ya. Nah, next lagi setelah meja apa lagi? Apa lagi? Ini ada di belakang kita. Emang di belakang ada apa? Ada. Bukan ya, tidak Apa? boleh disebutkan. Saya takut soalnya. Jadi takut. Oke, kita sama-sama penakut ternyata Iya, ya. betul. Gitulah ya. Iya bener banget, ini tiba-tiba ada putih-putih ya, tapi putih-putihnya nggak nakutin sih. Dan sekaligus nih, kalau tadi aku belum mention ya, view listeners, kita itu sekarang lagi ada di Hotel Santika Pekalongan. Betul. Ada Pro Tape. Bener nggak sih atau Pro Tape? Pro tape Tape ya? Pro tape. Benar-benar. Pro Tape itu apa? Pro tape Tape. itu tape betul. Oh, rollnya dari? Itu tuh jadi kayak apa ya, inovasi Oh wow. dari Hotel Santika Pekalongan. Jadi kayak apa ya, semacam dari apa sih namanya, Singkong. singkong ya, jadi tape Singkong. tapi juga ditambah sama cake gitu, jadi kayak cake tape. Oh, cake tape. Oke, menarik juga. Menarik Biasanya ya. kan kebanyakan cheesecake yang Iya, lebih suka betul. sekarang. Hah? Peyem. Oh ya, itu Sunda ya. Peyem. Sunda. Peyem Peyem. itu bukan jajanan kekinian sepertinya ya, Kakak ya. Kalau peyem berarti roll peyem. Oh iya benar. Oh, peyem. Peyem. Ya, seblak juga. Ini makanan ciwi-ciwi. Benar. Ya, suka. Makanya the noodles salah satunya the noodles bukan? Micinours. The noodles. Dulu ya kayaknya pernah. Baik ex the noodle ya, alumni. Alumni emang Kak dia enggak? Mungkin menuju. Loh, mau Enggak kan menuju biasanya ternyata? orang yang suka makan seblak sekarang disebut the noodles kan. Bukannya itu tuh dari outfit ya sebenarnya? Ya betul, awalnya sebenarnya kan? dari outfit, tapi mereka tuh emang hobi makan seblak kebetulan. Harusnya kakak kita yang satu itu berarti the noodles. Oh iya. Yang ada di studio ya, kita punya kakak, Oh iya. kakaan. Siapa tuh? Pokoknya ya Singkong. bukan ya gitulah. Mau kenalan nanti kita kenalin, Oh, tapi baik. lebih baik jangan ya. Bisa kenal sama itu lebih lanjut. Oh, Saya baik. saranin lebih ke itu sih. Oke, kita balik lagi nyampe mana ya tadi ya? Sampai mana nih? Tadi berani nggak buat nge-rate? Kalau dari Kita compare deh Saya sama sendiri ya. kota tetangga. mungkin 7 ke 10. 7/10 buat Pekalongan. Ya. Oke, kalau kota yang dulu
Ada Semarang ya? Wah, Kenapa? Abis ini udah ganti pemerintahan kok ya semuanya. kalau dari kan kalau kota sebelumnya kan mungkin ya lebih ke ibu kota ya, jadi beda lah, nggak bisa dibandingin dong sama kita. Iya sih. Gitu. Tapi lebih suka tinggal di mana? Kalau saya kebetulan perantau ya kak, jadi saya suka di mana aja, yang penting vibe-nya enak gitu. Vibes-nya enak, aduh. Vibes-nya enak. Kalau ngomongin vibes-nya enak ya, aku ada satu pertanyaan nih. Apa Apa nih? tuh? Menurut kakak-kakak ini ya, dan mungkin menurut view listeners juga nih, coba sebut satu kota buat yang ditinggalin, yang pengen ditinggalin, dan juga satu kota buat masa pensiun gitu lah. Oke. Wow. Jadi siapa dulu? Siapa dulu nih? Mungkin Kartiwi dulu boleh. Oke. Kota ya. Itu boleh di luar pulau kan? Kota, kabupaten atau apalah, mau laut Boleh ya. Kalau aku sih lebih seneng di Bali. Bali. Ya, Oke. Oke. Semua orang ya suka banget. Iya. karena lebih apa ya, vibe liburannya itu lebih kerasa Oke. di sana, dan memang kan di sana lebih wisata banget ya. Kita di sana bisa ketemu dengan orang Oke. lokal maupun internasional, jadi perkembangannya sangat pesat sih di sana mbak. Itu kota untuk ditinggalin saat ini Ditinggalin. atau waktu Untuk seterusnya Pensiun. sampai Oh. pensiun. Berarti cukup satu kota Iya, aja ya. betul. Tadi gimana? Oke, kalau dari aku sih kota yang ingin ditinggalin, jadi tempat tinggal ya maksudnya, itu kota Bandung. Why Bandung? Apakah ada kenangan-kenangan atau pengen makan seblak? Jadi kota Bandung cenah. Coba tapi. Kalau Bandung itu enak ya vibes-nya, maksudnya kayak kota Oh, oke. tapi ada ya kan. Terus Mau berondong-berondong gitu ya. takut banget. Aduh, tiba-tiba. Kayaknya berondong gitu ya berarti ya. Aduh, nggak masuk Oh, berarti. iya. Dia tadi lebih ya berarti nggak masuk ya. Kalau sukanya berondong gitu. Oke, kalau itu tempat tinggal ya, kota Bandung. Kalau misal pengen kerjanya itu di Jakarta sih kayaknya. Sama di Bandung. Bandung juga enak kok buat kerja. Yang gajinya tetap tinggi tapi nggak se-crowded Jakarta ya nih. Oke. IKN mbak. IKN tuh tanya. IKN boleh juga sih nanti ya saya coba. Oh ya bener deh, hidupnya mahal banget tapi di Tapi sini. berarti after pensiunnya juga pengen di Bandung. Nah, kalau untuk pensiun aku pengennya ada di 2 kota. Kebetulan di apa? Jawa Tengah itu ada kota namanya Salatiga Oke. atau di Jogja. Oke. Ya Siap. kan enak banget kan Enak buat sih. tempat tinggal. Salatiga enak, tapi aksesnya di sana itu masih ya Enak juga sih. Masih. Kota kecil yang vibes-nya tuh enak. Iya benar. Ternyata Pekalongan tidak menjadi salah satunya. Tidak. Aduh jujur banget ya ternyata ya, nggak apa-apa. Tapi sekarang masih di Pekalongan. Santai Dan aja. emang tanah air kita ya. Iya betul. Enggak sih, kalau aku sebenarnya dari Batam. Tapi nggak apa-apa lah, kita Oke. tetanggaan. Tapi banyak kok orang Batam yang ngakunya Pekalongan. Why? Aku Iya. tahu sih, soalnya Kenapa tuh? nggak pada kenal Batam. Betul. Taunya Pekalongan. Betul sekali. Tapi mungkin itu dulu ya, karena sekarang Batam sudah mulai dikenal. Gara-gara KITB KITB. mungkin. Nah, KITB. Batang apa sih KITB? Oh, KITB. Oh, KITB. KITB. Betul. Pada taunya kan dulunya Batang itu sebelahnya Pekalongan. Dikiranya Batam kan malah. bener-bener. Jauh banget orang Batam. Bukan, saya Batang sebelah Pekalongan. Susah ya jelasinnya gitu ya. Oke, ternyata kota-kotanya sih menarik ya. Dan tadi kita udah membahas tentang liburan yang harusnya vibes-nya seneng banget ya Yes. kalau bahas liburan. Dan juga kita udah spill dikit kalau sekarang itu kita ada di Santika Pekalongan. Nih, apalagi di tengah-tengah banyaknya hotel di Pekalongan ya, emang apa sih keunggulannya Santika? Aku dulu ya. Oke, jadi Santika Pekalongan itu kita itu punya tagline namanya Hospitality from the Heart. Aduh, mantap sekali. Mantap sekali ya. Hospitality from the Heart. Kemudian juga kita itu menonjolkan nilai-nilai tradisional Indonesia, berbeda dari hotel-hotel lain yang mungkin mereka lebih menonjolkan sisi kemodernitasnya ya, kayak oke. lebih ke barat-baratan. Lebih ke mancanegara, kayak kita tuh modern nih, hotel modern gitu. Nah, kalau kita tuh lebih menonjolkan ke
Indonesianya. Indonesianya. Jadi Indonesianya. seperti mungkin bangunannya, kemudian itu ada ornamen-ornamen Indonesia sekali, kemudian juga vibes-nya, mungkin pelayanannya. Terus juga kita pokoknya ngasih pelayanan yang kita tuh dari Indonesia loh. Kayak orang Indonesia tuh kan terkenal keramahannya gitu ya. Jadi kita ingin orang yang datang ke sini atau tamu yang datang ke sini itu adalah mereka merasa mereka sedang di rumah sendiri gitu. Jadi Indonesia is the home gitu. Feels like home gitu ya. It's like home gitu. Terus juga satu lagi itu kulinernya. Kita juga menonjolkan kuliner-kuliner khas daerah masing-masing gitu ya, karena Santika ini kan banyak banget ya, di Indonesia totalnya ada 118 unit sekarang. Nah kita tuh masing-masing unit itu menonjolkan kuliner daerah. Nah kita di Pekalongan ya tentunya Megono nih pasti ya. Megono. Suka Megono nggak? Megono. Kebetulan first impression aku makan Megono sih enak nggak? Jadi jadi Aku enggak. Kamu kan asli Batang ya, Wak ya? untungnya dapet yang enak nih. Jadi oke, enak nih gitu. Enggak enak. Tapi pertama kali nyobain Megono di mana emang? Aku kemarin, aku lupa sih nama daerahnya, cuman dekat-dekat sini sih di rumah. Oh, kirain Rumah itu doi. mau jawab di sini gitu loh. Kalau semisal di sini ya. harusnya gitu ya. Di sini juga enak karena di setiap pagi kita selalu ada mbak. Iya, betul. Gitu. Apalagi nih selain Megono, biasanya kuliner khas Kota Pekalongan yang ditawar di sini tuh ada apa aja? Peyem. Peyem terus ya itu sekolah. Peyem terus ya alasannya. Lagi Aku habis dari jadi teteh Bandung. Oh teteh Bandung. cuman sehari paling 4 hari. 4 hari. 1 hari di sana, 3 hari di bus. Kebalik. Dia di bus. Oke, kalau di Hotel Santika Pekalongan sendiri itu kita kebetulan karena menonjolkan kuliner-kuliner khas daerah. Jadi di Santika itu tidak hanya di daerahnya sendiri di Pekalongan ini, kita juga sering kayak beberapa kali Megono setiap pagi kita serve di sarapan, atau breakfast, kemudian juga ada beberapa kali nasi otot kita juga cobain kepada tamu-tamu yang khususnya bukan orang Pekalongan ya. Pindang tetel dah. Pindang tetel juga pernah. Pindang betul, oke. Pindang tetel itu ternyata nggak ada pindangnya ya. Betul. Fun fact yang mungkin semua orang udah tahu sih. Enggak, banyak mungkin belum tahu Pak. Belum. Oh iya, itu Bu. belum. Oh iya, jadi pindang tetel itu sebetulnya aku tahu nih sedikit tentang pindang tetel. Apa Itu sejarahnya? dia tuh sebenarnya berasal, itu kan daging ya, daging yang dikasih kuah kayak ada rawon, kayak semacam rawon gitu. Nah itu tuh kenapa dinamakan pindang tetel? Karena si daging ini tuh direbus lama gitu kan, jadi pindang. Nah kata tetelnya itu bukan yang pindang ditetel gitu, enggak, tapi berasal dari kata tetel sebetulnya. Jadi kayak tetel. daging yang ditetel-tetel gitu. E-nya di taling tarung. Ada di taling tarung. Oh iya, taling tarung ya, tetel. Aduh, gimana sih? Oh, itu Bentar, kita dulu. Pepet kan tetel. tetel kan ya pepet tetel Beda sih ya kalau nya itu ya. Tetel. Kalau Oke, ini ada di pelajaran bahasa Beda Jawa arti. ya. Jawa Pride, tapi nggak menunjukkan kejawaannya ya. Iya lagi. Iya, pindang tetel, pindang tetel. Iya, pindang tetel. Mungkin kayak biar mudah penyebutannya, jadi pindang tetel. Mungkin karena apa ya, lidah orang Pekalongan kan gitu ya, bahasa dan logatnya ya. Tapi emang kadang penyebutan e sama itu di bahasa Indonesia pun kadang bingung ya. Iya, beda arti kan. Beda arti. Kenapa sih nggak dari awal tuh kalau mau misal dikasih yang ini? Roll tabu. Kayaknya kan ada ya sebenarnya di KBBI itu kan kalau misal atau yang gitu yang ada atasnya Iya, itu. betul. Iya. Nah, Taling tarung. taling tarung terus dia mah. Paling taruh dulu ya. Itu bahasa Jawa banget ya. Iya. Itu. Tapi udah pernah nyobain pindang tetel? Belum. Oke, abis ini kita nyobain ya. Enak banget. Kamu suka nggak? Biasa aja. Suka. Di demo orang Pekalongan ini. Aku kalah ya makanya daripada nanti itu lah ya. Enak kok. Rekomen deh di Pekalongan yang enak di mana? Oh oke, kalau di Pekalongan Tanpa ini nyebut resto atau apa? ada di daerah gitu ya. ada, aduh lupa lagi namanya. Daerah, jadi dia tuh tempatnya ada di pinggir sawah gitu. Oh, mepet sawah. Iya mewah. Dapat ya. Kita dapat ya di sawah. Oke. Terus di samping itu tuh ada sawah-sawah dan dia tuh jualnya kayak di pinggir jalan tapi di sawah-sawah gitu. Jadi kalau kita makan di situ, vibes-nya tuh kayak wah Pekalongan banget. Mana itu? Iya,
Sukaduat itu di mana? Sawah. Aduh, aku tidak tahu. Nanti kita searching ya di Ada di bawah ini. Terus tapi di sini nggak ada pindang school ya? Nggak jadi? Ada juga. Oke, next ada apa lagi nih? Lu jadi lapar, udah pada makan belum sih? Oke, di sini kita makan ya. Oh, belum pada makan ya? Sudah tadi sih. kebetulan. Udah, nggak apa-apa, nanti kita akan Betul. lanjut. Kemudian juga selain makanan-makanan khas Pekalongan, juga ada makanan-makanan khas daerah lain, kayak makanan Sulawesi. Dari kadang tuh chef kita itu tuh masak kayak makanan-makanan khas daerah lain. Kalau misalnya ada yang order gitu ya kebetulan, jadi kayak makanan khas manapun, kayak ada dari Manado, dari Sulawesi, dari Papua bahkan itu ada. Oh, tapi gini nggak sih pakai konsep tema nggak, atau misal sehari itu ada Nusantara. perwakilan gitu, atau mungkin Iya, hari betul. ini khusus daerah Pekalongan, besoknya khusus Papua gitu atau gimana? Ya, Siapa tahu? makanannya aja nggak sebanyak itu ya. Dan lebih ke, jadi kalau yang Pekalongan itu sebenarnya literally tiap hari ada. Oke. Ya, jadi di menu breakfast kita ini namanya Iya. juga ya. Iya. Jadi menu di breakfast kita memang pure yang asli Pekalongan nih Kak. Iya. Jadi kalau misalkan yang disebutkan tadi Mbak Dia itu kita lebih ke promo of the month-nya. Jadi kita combine dengan food yang memang gitu ya? Pekalongan dan Nusantara gitu. Kalau promo of the Oke, month kita. siap. Kalau gimana sih caranya biar apa ya, tamu-tamu atau turis yang datang ke sini itu bisa nyaman nginep di sini? Emang di sini fasilitasnya apa aja? Oke. Siapa yang mau jawab? Nanti aku menambahkan Oke. sih. Nanti aku yang pilih. Oke, jadi kalau di Santika Pekalongan ini fasilitasnya kita lumayan lengkap ya untuk di hotel bintang 3. Yang pertama kita punya swimming pool. Oke. Oke, itu adalah yang biasa dicari oleh anak-anak Pekalongan. Iya. Jadi Aku biasanya nggak bisa jelas renang. sama, yang jelas bukan aku yang nyari maksudnya. Tapi kan sekarang nggak perlu renang, yang penting kan konten. betul. Ada tuh terlalu jujur deh emang. Kayaknya baru tipikal yang kayak gitu sih. Enggak deh, Sama, kayaknya maksudnya kayak apa? Aku mau menyangkal biar image kita udah bagus. Oke, lanjut Oke, ada swimming pool, terus kita juga ada gym. Terus kita punya ada kayak bukan ruangan, itu kayak outdoor gitu di lantai 8, biasanya untuk romantic dinner. Ada mau romantic dinner? Mau tapi belum ada pasangannya. Ya ada berdua boleh. Ya masa ya? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Tapi kalau sama teman-teman yang lainnya bawa pasangan gimana ya? Jadi nyamuk ya. Atau enggak ding? Oke, lanjut. Oke, terus kita juga ada meeting room, kemudian ada grand ballroom. Terus kita juga kamar kita ada 109. Oh, oke, ada Kenapa nggak digenepin? yang ganjil itu sunnah? Masya Allah. Iya gak sih? Kenapa? Bener-bener. Kaji Aduh, iya. buaran. Belum sempet tanyain lagi itu ya. Biasanya tuh kan juga ada, aduh ini lumayan ke horor mistis ya. Apa nih, waduh. Kadang kan ada ya yang ngilangin angka-angka tertentu gitu. Di sini ada nggak sih? Bisa Ada. 13. Ada. Angka 4 ya. 4. Itu tuh kayaknya di semua Di hotel. umum sih, di semua hotel ada. Berarti nggak ada hotel yang ada gitu ya? Jarang Udah ya, nggak ada ya. deh. Oh, emang. Kosan. Kosan ada, kosan. Ya Homestay kali ya, homestay homestay ya. gitu-gitu Yes, ya, kos kali ya. butik hotel gitu-gitu ada sih. Ya, oke. Di sini ada yang suka nge-gym nggak sih? Aku. Oh, beneran? Beneran. Lu nge-gym nggak? Harusnya nggak usah ditanya. Senang ya. Pengen, Kalau Sukanya apa pengen. olahraganya? Olahraganya senam irama. Aerobik. Aerobik. Oh, Iya, lebih ke kardionya ya. Tapi sebenarnya pengen nyobain, cuman ya Jangan nanti angkat gimana ya? badan. Enggak, kayak bingung itu loh, biasalah kalau first time itu aduh gimana apa yang harus dilakukan gitu loh. Biasanya kan bingung gitu. Jadi kamu bisa tuh ngajakin temen, kalau misal kita nggak mau pakai PT ya, personal trainee, itu kita personal trainer, itu kita bisa ngajak teman kita yang udah lama nge-gymin loh, jadi buat ngajarin gitu. Oh, Itu tipsnya. biasanya nge-gym berapa kali dalam Aduh, karena kebetulan apa ya, liburnya hanya 2 hari, jadi dalam 1 hari itu aku ngambil buat nge-gym, jadi paling enggak itu biasanya di hari Sabtu. Jadi kayak 5 hari kerja, 1 hari nge-gym, 1 hari istirahat. Sekali nge-gym berapa jam? 2-3 jam. Oh, oke, mantap.
hidup sehat. Amin. Dia juga nggak ya? Aduh, untuk saat ini belum. Ya soalnya emang masih ideal gitulah ya. Ideal ya. Kak Tiwi juga nge-gym nggak? Aku sih nggak suka nge-gym, tapi kalau olahraga aku sukanya lebih ke badminton. Ya. Seru juga ya. Seru sih, seru, semuanya seru. Gitu. Olahraga yang tidak seru adalah Makan. itu bukan Olahraga bukan. mulut kan. Oh, beda. itu malah seru tau. Apa yang nggak seru olahraga? Nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Mungkin buat orang-orang yang suka itu Iya. pasti seru. Dan kalau di sini sebenarnya aksesnya gampang ya, dan apa namanya ini, depan-depanan doang sama stasiun. Stasiun betul sekali. Ini aku tadi mau menambahkan ya, Oh, ya, oke, untuk oke. experience guys kita juga kita ada beberapa promo yang memang kita kolaborasi dengan wisata, paket wisata. Oh, Jadi ada. ada guest Oh, iya, experience kita. Jadi kita punya paket wisata untuk khusus tamu-tamu dari luar kota. Oh, kemana berarti paketnya? Jadi lebih sekarang sih yang kita grab itu tamu-tamu family ya. Iya. Jadi Oke. tamu-tamu family itu kita bisa grab untuk paket wisata dengan Santika. Gitu. Destinasinya kemana? Destinasinya ke beberapa tempat. Destinasinya, oke, saya lanjutin lagi. Destinasinya itu yang pertama ke Museum Batik. Oh ya, yang tadi itu ya. Kemudian yang kedua itu kita ngajakin ke salah satu tempat pembuatan batik Di daerah mana? di daerah Wiradesa. Oh, oke. Di daerah Wiradesa. Nah, jadi itu ceritanya kita pengen mengajak memberikan experience ke tamu bahwa ini loh kita kasih dulu nih koleksi batik, baru nanti kita kasih lihat cara membuat batik. Oke. Nah, nanti terakhir kita ajak ke Setono Oh, oke. untuk belanja batik. Ya. Belanja batik. Untuk belanja batik. Nah, setelah itu malamnya mereka akan diajak untuk movie Under the Stars. Oh ya. Itu yang tadi di lantai Yang di 8. lantai 8. Ya, itu kayak outdoor gitu malam hari dengan city light. Ya, oke. Jadi seru sih, bisa dibayangin nggak? Bayangin dulu aja. Kapan aku ikutnya? Tapi biasanya filmnya apa? Filmnya tuh nanti terserah By request, tergantung ya. bisa enggak. by request atau tergantung yang lagi booming saat ini. Oh. Kalau horor gitu nggak jadi romantis ya? Kalau orang gitu nggak jadi holiday yang fun ya. Iya juga ya, bener ya. Tapi ini dengan dekat dengan stasiun kan emang sebuah salah satu keunggulan lah ya. Cuman ada nggak sih yang pernah kayak komplain, ih kok deket stasiun ya, mungkin ada getaran atau bising gitu? Oh, oke. Mungkin Jadi lebih ke kereta. bising ya kadang ya. Tapi itu nggak banyak sih, paling 1-2 orang mungkin yang cukup terlalu sensitif pendengarannya. Jadi kayak, aduh kak ini ya dengar suara stasiun terus ya. Oh iya ya kan di depan stasiun. Maaf, Tapi maaf. jadi unique selling point buat kita sih, Iya, ya kan. Oh, Oh, dekat oke. stasiun tempatnya. Iya. Ancol-ancolnya juga gampang ya. Iya betul. Stasiun Pekalongan gitu. 5 langkah itu tadi kan. Tadi 5 apa ya? 5 menit. 5 menit beda lagi. Pokoknya ingetnya cuma ada 5-nya aja Iya. gitulah ya. Emang sih menjadi salah satu keunikan lah ya untuk hotel Santika sendiri. Tapi ini udah mulai rame nih Oke. Alhamdulillah. di bulan Desember ini, atau nanti bakal puncaknya itu perkiraan kapan? Biasanya sih tahun baru Iya. Tahun baru. Malamnya berarti. malamnya. Sampai biasanya rame sampai holiday kelar kah? Iya betul. Iya betul. Jadi akhir Desember sampai awal Januari Awal ya. Januari. Pertengahan Januari tuh masih ramai. Pertengahan Januari masih rame. Itu kan udah pada masuk ya sebenarnya. Betul, dan itu udah mulai pada ini kan, maksudnya kayak corporate tuh udah sudah aktif kembali, dan itu biasanya ke hotel. Iya sih benar. Ada nggak sih kayak yang bukan dari luar negeri, bukan dari luar kota, tapi orang Pekalongannya sendiri gitu? Ada banyak, Staycation. Ada banyak. Oh, iya. Mungkin masih kayak bosen gitu ya. di bingung rumah kan, ya. mungkin mau kemana lagi nih? Ya udah deh, daripada di rumah aja, kita pengen mungkin suasana bersama keluarga beda. Ya. Staycation ke Staycation. hotel. Padahal orang belakang ya. Berarti tinggal jalan aja gitu ya. Kebetulan kan saya di hotel terus ya, jadi dulu pernah pas kebanjiran gitu. Oh kebanyakan. Aku punya nih informasi menarik. Apa Pak? Jadi dulu itu pernah waktu apa ya? Zaman banjir. Kebetulan belum di sini kerjanya. Oh ya. Belum kerja di Tahun sini. berapa emang? Aduh tahun berapa ya? 2017 mungkin atau 2018 gitu. Sekitar tahun itu ya.
Jadi kayak sekeluarga boyong ke sini. Kita mengungsi beneran karena itu banjir. Kesan Kesantika. Wow, oke mantap. Lanjut. Kita sekeluarga kayak ada aku, ada ayah, ada mama, ada kakakku. Bener kita boyong ke sini. Kayak ada beberapa hari gitu lah. Oh, lumayan lama berarti. Lumayan beberapa hari. Nyampe banjirnya surut. Iya betul. Pas pulang belum surut. Terus balik lagi ke sini dong. Ya enggak. Terus Iya. kenapa ke sini? Berarti lebih deket gitu. Pilih yang paling deket atau gimana? Enggak sih, Kenapa karena ke mungkin Santika? apa ya? Sudah suka sama Santika dari dulu. Padahal kan belum kerja di sini ya. Iya betul. Karena Santika se apa ya? Orang juga sudah tahu kan Santika. Iya sih. Siapa sih enggak tahu Santika? Iya bener. Ya mungkin kalau yang belum tahu bukan generasi kita kali ya. Atau Tapi kayaknya kayak nggak pernah lewat depan stasiun berarti. iya, dan kebanyakan generasi kayaknya bukan hanya generasi Z sih ya yang udah tahu ya. Menurutku sih semua generasi udah pada tahu gitu. Betul. Nah, kalau tadi yang ngomongin banjir, lupa banget tadi mau nanya. Apa? Kalau Pekalongan kan emang sering rob gitu kan, sering banjir gitu. Nah, gimana ya? Apakah hal itu tuh menjadi salah satu pertimbangan wisatawan yang mau kesini? Oke. Atau, aduh jadi males ya Pekalongan ini banjir gitu? Iya nggak sih? Oke. Kalau dari beberapa kebetulan aku pernah ngobrol ya sama salah satu tamu dan dia tuh dari kota Bandung kalau tidak salah ya. Dari kota Bandung emang dia itu main ke Pekalongan untuk datang ke salah satu kuliner yang saat itu dia tuh lihat di FYP TikToknya. Oke. Benar kan? Jadi kan ada nih emak-emak gabut ya, Banyak kayaknya ya. ibu-ibu gabut gitu ya, mama-mama gabut terus kayak main yuk ke Pekalongan soalnya dia lihat di FYP TikTok itu ada salah satu kuliner yang ternyata muncul di FYP-nya dia. Jadi dia penasaran. Nah pas dia penasaran dia datang ke sini. Nah tapi posisinya mungkin belum tahu ya Pekalongan ini ada banjir dan lain-lain. Tapi uniknya lagi adalah orang ini melewati banjir juga. Jadi kayak ternyata tuh Pekalongan banjir ya mbak gitu. Tapi untungnya tuh banjir yang ya paling nggak tinggi gitu lah. Seberapa tuh? Yang nggak tahu ya mungkin karena dia bawa mobil dan itu mobilnya tuh melewati banjir itu gitu ceritanya. Jadi kayak akhirnya ibu ini tuh kayak saya kaget banget tadi ternyata kita ngelewatin banjir, entah kita salah jalan atau gimana. Dia kayak kaget gitu. Masa sih Pekalongan ternyata banjir gitu. Oh emang terkenalnya di sana itu nggak banjir gitu ya? Kita nggak tahu ya karena orang Mungkin lain beberapa ada yang nggak tahu ya mungkin ya. kan. Tapi emang sih yang terkenal banjir itu Semarang. Betul sekali ya. Sekarang Beda-beda. Semarang kan ada lagunya. Gimana tuh? Iya tahu tapi lupa. Ada gimana Apa ya? tahu? ya begitulah nanti. Apa ya kok jadi lupa ya kan? Nah di sini Semarang. ingatnya Malah jadi experience sih buat ibu-ibunya tadi kan. Iya, benar, Kalau benar, ke Pekalongan kemarin pernah kebanjiran nih gitu kan. Tapi nggak kapok kan? Tapi di sisi lainnya adalah berarti nih ya Pekalongan itu masih cukup menjadi destinasi Nah betul. dari orang luar sana yang kayak ngeliat dari FYP TikToknya aja tertarik ke sini ya nggak sih? Iya betul. Bener banget. Makanya apalagi kita sebagai generasi yang ya lebih melek mungkin ya sama teknologi, ini bisa banget buat kita itu apa ya mempromokan lah. Iya. Ya kan apalagi kota kita sendiri. Masa iya sih kita sebagai beberapa generasi Warganya, ya. mudanya gitulah ya nggak mau mempromosikan ya kan. Jadi jawabannya adalah atas pertanyaan tadi yang is Pekalongan still tourist destination? Yeah. Yes. Yes. Iya Of course, jawabannya yes. benar banget dan masih banyak banget wisata yang bisa kita jelajahi lagi Betul. ya. Di sini nggak hanya kotanya aja yang bisa menjadi wisata atau kita mau main-main. Kalau kota kemana sih paling ke alun-alun gitu kan ya. Dan sekarang sih emang kalau kita lihat di medsos orang-orang itu lebih tertarik ke alam. Betul. Betul kan? Dimana Pekalongan ini sendiri pasti banyak banget sekarang. Ya kan? Banyak. Kamu suka nggak sih? ke Suka, alam suka, sekarang suka. ya? Ya, itulah ya pokoknya ya. Oke, kita minum dulu. Haus lagi, paham Bun. ya. Oke, saya temenin ya. Ya, ya. Paling ini bentar lagi kok ya. Soalnya udah haus. Oke, silakan minum. Ini kayaknya lagi ada acara ya? Benar. Ya. Oke. Jadi agak-agak ada back sound-nya gitu ya. Nggak apa-apa. Nah,
ngomong-ngomong tentang pengalaman ya yang ibu-ibu Bandung itu, Oke. ini juga pengalaman baru kan? Betul. Buat saya maksudnya. Oh. Ada back sound dan segala macamnya yang tadi udah sempet kita obrolin lah ya. Berarti nggak kapok kan didatang sini lagi? Tentu tidak. Aman. Nanti kita akan main-main ke Santika lagi ya, main-main ke sini lagi. Apalagi ya. Pokoknya oke sih. Di sini juga suasananya damai, tentram, atau mungkin karena mau hujan ya. Nggak sih, kayaknya emang suasananya enak ya. Emang suasananya enak ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi gitu tentang Pekalongan, terus wisatanya dan sebagainya. Oke. Mungkin buat view listener ya tadi ya. Ya, View ya, listeners itu di luar kan sana wajib. yang ingin berkunjung ke Pekalongan. Pekalongan itu mungkin meskipun kota kecil, tapi ternyata banyak banget kok kalau misalnya mau menjelajah yang belum pernah dan mungkin nyari experience baru atau mungkin ingin belajar lebih tentang edukasi tentang batik khususnya, itu tuh masih sangat worth it banget karena menarik dan juga apa ya, mungkin pengalaman yang tidak bisa didapatkan di kota lain gitu ya. Iya sih. Mungkin bisa ditambahin dari Katiwi. Mungkin dari saya sih kalau kota Pekalongan sendiri first impression saya sih cukup menarik untuk wisata ke sini karena banyak edukasi maupun banyak yang harus Kulik. Jadi banyak tempat-tempat baru yang wisata baru yang perlu dieksplor gitu kan. Dengan adanya teknologi dan medsos yang kita punya sekarang itu kan bisa buat promotion secara tidak langsung atau biasanya kan kita dari mood to mood ya, dari teman-teman rekomendasi dari teman-teman pun juga bisa nih di Pekalongan ada yang baru nih, kulinernya baru nih. Nah, apalagi dibalut dengan alam juga tuh. Betul, gitu. yang tadi sempat kita bahas ya. Berarti siap ya untuk tinggal hidup di Pekalongan untuk berapa tahun ke depan? Insya Allah siap. Oke, udah kayaknya capek banget gitu Capek ya ya? kalau kita ngobrol terus kita udah minum. So buat penutupan nih ya di hari ini, mari kita sekalian, aku pengen lihat nih sebenarnya kita itu satu generasi atau enggak. Apa nih? Coba sekalian abis kita pose bentuk apa namanya, hati pakai tangan kita ya. Oh, oke. Abis itu langsung dada kita ya, see you. Oke. Di brief dulu ya. Iya, Ya, boleh, soalnya boleh, tadi boleh. enggak itu kan. Oke. Belum ada briefing. Oke, 1, 2, 3. Iya beda, aku nggak beda sendiri. Emang gini generasi sendiri ya? Gini. Oh gitu ya. Kan Oh, sekarang aku lagi gini. Sekarang lagi musimnya gini kan. Iya sih, gini. Oke, udah beda sendiri. Ya udah deh, ikut lalu aja. Oke, bye-bye, see you. Makasih. Sampai Thank you. ketemu lagi. Dan kita akan jumpa lagi di podcast Bisikan Lulu episode selanjutnya.